Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, senang sekali bisa kembali ya dengan pembahasan yang menarik, yaitu mengenai insight buku-buku yang saya baca setiap harinya. Jadi saya akan membagikan insight pelajaran apa yang saya dapat dari buku-buku yang saya baca setiap harinya dari tulisan-tulisan saya ini. Jadi saya nulis, setelah saya baca, saya akan nulis beberapa poin-poin ya yang menurut saya penting untuk saya save gitu ketika saya berada di posisi yang pernah saya baca, maka saya akan baca kembali hal itu. Dan saya ingin berbagi ke teman-teman semua mengenai hal apa aja yang saya dapat. Nah, jadi ini adalah habit baru ya, sebenarnya bukan baru, sebelumnya udah pernah saya lakukan, cuman karena kesibukan yang lain sehingga saya kemarin sempat stop. Dan bulan ini atau minggu ini lebih tepat, saya mulai kembali rutin melakukan mencatat insight yang bacaan-bacaan yang telah saya baca gitu. Dan saya ingin manfaatnya itu lebih luas, jadi saya berbagi ke teman-teman semua, jadi bisa diambil manfaatnya, pelajarannya dari apa yang saya sampaikan. Dan kalau ada hal yang menurut teman-teman itu nggak perlu diketahui, ya di skip aja, oke? Nah, jadi dalam buku yang berjudul Belajar Jadi Lebih Baik, Lilahkan Lelahmu dan Masalahkan Masalahmu, karya Muyassarah ini, saya mendapati sebuah kutipan penting dan kalimat yang menurut saya menyentuh untuk saya ya, yang berbunyi, kita terlalu sibuk mencintai orang yang nyata-nyata belum halal bagi kita, sampai-sampai lupa bahwa Allah yang lebih berhak untuk diingat dan dirindu, tapi kita mengabaikan yang pasti untuk yang tak pasti. Nah, poin kutipan dari kalimat ini memiliki makna yang sangat dalam menurut saya. Kenapa? Karena kalimat bahwa kita harus mencintai orang yang seharusnya yang mendapatkan cinta yang lebih besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita sebagai manusia, sebagai seorang hamba. Tentu saja itu hal yang sangat-sangat harus kita lakukan, ya kan? Sedangkan kita sesama manusia, boleh saja kita mencintai mereka, tapi ada batasan-batasannya gitu, nggak 100% full ke manusia gitu. Dan juga untuk orang yang belum halal bagi kita, lebih baik dan sebaiknya kita tidak menaruh hati atau perasaan ke mereka. Perasaan dalam artian ya seperti pasangan pada umumnya gitu. Intinya jaga hati lah ya dari makna kalimat ini, dan mencintai yang seharusnya kita cintai, yang lebih berhak kayak gitu. Nah, adapun ringkasan isi dari buku ini, saya menarik satu poin penting ringkasan ya, bahwa di dalam buku ini tuh mengatakan Allah memuliakan perempuan, maka kita sebagai perempuan jangan menurunkan harga diri kita demi manusia gitu. Apalagi dalam artian misalnya kita sebagai perempuan jangan menurunkan harga diri kita hanya untuk mengejar laki-laki yang belum halal bagi kita kayak gitu. Karena kalau soal jodoh itu sudah ditentukan bahkan 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini. Maka jangan pernah khawatir kapan jodoh itu datang dan di mana kayak gitu kan. Apalagi kalau di usia-usia kita yang sudah menginjak usia ingin menikah, sudah pasti pernikahan menjadi hal yang dinanti-nanti gitu ya. Tapi selain pernikahan, dalam kehidupan ini banyak aspek-aspek lain yang perlu kita perhatikan gitu, yang perlu kita ikhtiarkan. Jadi bukan hanya pernikahan itu memang sebaiknya kita lakukan, tapi jika kita udah siap, kita sudah ketemu dengan seorang yang menurut kita sevisi misi, karakter kepribadiannya, agamanya itu bisa kita terima kayak gitu ya.
Karena kalau kita melihat masih banyak